Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat pada Kamis jelang libur akhir pekan di level 6.400-an. Penguatan IHSG ditopang oleh sektor barang baku dan infrastruktur dengan saham AMMN melonjak 5,76% dan saham Telkom menguat di tengah sentimen buyback. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 0,60% ke level 6.438,26 di perdagangan Kamis jelang libur panjang akhir pekan. Kenaikan IHSG ditopang menguatnya 9 indeks sektoral dari total 11 sektor. Sektor yang naik paling tinggi antara lain barang baku menguat 2,76%, sektor infrastruktur naik 2,62%, properti dan real estate terapresiasi 1,29%, sektor teknologi menguat 1,20%. Adapun sektor yang terkoreksi adalah barang konsumer non primer melemah 0,45% dan sektor perindustrian koreksi 0,26%. Adapun saham dari sektor barang baku menjadi penopang utama IHSG. Dari barang baku, saham PT Alma Mineral International Tbk ditutup menguat 5,76% di level Rp6.425 per saham dan berkontribusi 11,7 indeks poin ke penguatan IHSG. Selanjutnya saham PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau TLKM ditutup menguat 2,82% di level Rp2.550 per saham, berkontribusi 8 indeks poin ke penguatan IHSG. Saham PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA ditutup menguat 16,25% di level Rp1.645 per saham dan berkontribusi 6,54 indeks poin ke IHSG. Saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk ditutup menguat 2,35% di level Rp43.800 dan berkontribusi 3,85 indeks poin ke IHSG. Dan terakhir saham PT Barito Pacific Tbk ditutup menguat 4,79% di level Rp765 per saham dan berkontribusi 2,18 indeks poin ke penguatan IHSG. Fluktuasi pergerakan IHSG seiring dengan perang dagang semakin memanas setelah Amerika Serikat mengancam akan mengenakan tarif hingga 245% ke China. Gedung Putih mengatakan pengenaan tarif hingga 245% merupakan aksi balas ke China yang mengerek tarif produk Amerika Serikat sebesar 125%. Dalam perkembangan terpisah, The Fed mulai gampang menghadapi dampak perang dagang terutama dalam menentukan kebijakan ke depan di tengah potensi peningkatan inflasi. Berbagai sumber, ID Exchange. Dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari Market Spotlight. Pemirsa, IHSG ditutup menguat 0,6% ke 6.438 di tengah memanasnya perang tarif Amerika Serikat China. Kemudian Telkom buyback saham 3 triliun rupiah, saham menguat 2,8%. Dan pada perdagangan pekan lalu pemirsa atau akhir pekan lalu barang baku menjadi penopang IHSG, saham AMMN ini mengalami kenaikan 5,7% ke 6.425. Dan juga kami hadirkan informasi terkait agenda ekonomi pemirsa. 21 April 2025 dari Amerika Serikat ada rapat IMF, Inggris masih dengan libur Paskah, Jerman masih dengan libur Paskah, begitu pula dengan Hong Kong masih dengan libur Paskah. China ada suku bunga utama kredit PBOC, kemudian Indonesia ada rilis terkait neraca perdagangan. Dari agenda emiten pemirsa, PTRO ada rapat umum pemegang saham. Kemudian Cuan ada rapat umum pemegang saham juga, SOSS ada RUPS, dan AHAP RUPS serta CBUT RUPS, SSMS ini mengalami rapat umum pemegang saham. Dan saham roti ada DPS dividen tunai, Arna DPS dividen tunai, BNLI X dividen tunai, dan ITMG X dividen tunai. Pemirsa, kami hadirkan informasi juga terkait Bursa Asia. Ini kita lihat Nikkei mengalami pelemahan 1,18%, kemudian ada STI mengalami penguatan 0,7%, Kospi menguat 0,04% dan Hang Seng menguat 1,61%. Dan pemirsa, untuk dialog hari ini kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Reza Priyambada, Director dari PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Selamat pagi Mas Reza.
Halo, selamat pagi Mbak Ocha, selamat pagi IDX Channel. Baik, terima kasih sudah bergabung di IDX Channel, Mas Reza. Semoga dalam keadaan sehat dan juga baik, Mas Reza. Kalau kita review nih Ya. perdagangan pekan lalu begitu ya, IHSG ditutup menguat 0,6% pada Kamis, dan kalau kita akumulasikan dari Senin sampai Kamis ini ada penguatan hampir 3% begitu ya, di tengah memanasnya gejolak masih perang tarif antara Amerika Serikat dan China. Anda melihat pekan ini masih cukup volatile atau seperti apa, Mas Reza? Iya, baik, terima kasih Mbak Ocha. Jadi kalau kita lihat dari sentimen yang ada ya, memang pelaku pasar itu kan masih fokus kepada perhatiannya kepada perang dagang ya antara Amerika dengan China gitu. Ya walaupun mungkin dalam apa namanya dalam perkembangannya kita harapkan ada eh, komunikasi atau katakanlah ada konsolidasi antara Amerika dengan China ya. Tetapi sepanjang itu belum terlihat seperti apa imbasnya, kemudian seperti apa hasil dari komunikasi tersebut, maka pasar masih diikuti dengan kekhawatiran gitu. Nah, memang di di pekan kemarin ya jelang kita libur kan di mana Amerika Serikat menunda eh, pengenaan tarif ke sejumlah negara ya, selama 90 hari ke depan. Ini pun juga masih menjadi pertanyaan dari para pelaku pasar. Apakah memang benar tunda selama 90 hari ke depan atau jangan-jangan sebelum 90 hari ada perubahan gitu kan. Karena kan kebijakan ini kan juga tidak ada yang tahu Mbak ya gitu apakah penerapan kebijakan ini benar-benar diterapkan atau tidak tergantung dari mood Presiden Trump. Baik, proyeksinya untuk pekan ini akan seperti apa, Mas? Karena kalau kita lihat mungkin dari pekan lalu mungkin IHSG bergerak masih cenderung cukup stabil gitu. Tapi kalau kita lihat juga datanya dari net sell investor asing ini sudah mencapai hampir 14 triliun di pekan lalu. Ini hanya sekedar aksi profit taking atau sentimen utamanya apa nih, Mas, yang mendasari? Iya, baik. Seperti yang tadi kami sampaikan ya, gitu. Jadi sentimen utamanya kan memang masih jadi dari perang dagang ya, gitu antara Amerika dengan China ya, gitu. Karena ya tadi meskipun negara lain ditunda pengenaan tarifnya, tapi pengenaan tarif antara Amerika dengan China itu kan masih terjadi eh, apa namanya saling berbalas tarif ya, gitu kan. Bahkan pemberitaan terakhir di mana Amerika Serikat mengenakan tarif hingga 200%. Nah, ini kan juga menjadi kekhawatiran kan, gitu. Apakah nanti China akan kembali membalas dan lain sebagainya, sehingga itu yang masih menjadi kekhawatiran dari para pelaku pasar. Seperti itu sih. Baik, Mas Reza, ini masih menjadi kekhawatiran besar atau sentimen utama dalam perdagangan terdekat begitu ya. Tapi kalau kita lihat berita terbaru terkait Indonesia yang sudah menyelesaikan pertemuan ataupun negosiasi dengan Amerika Serikat, ada sejumlah kesepakatan begitu ya, Mas, ya, peningkatan impor LNG dari Amerika Serikat, kemudian juga meningkatkan impor gandum. Ini Anda melihat temuan-temuan atau output yang dihasilkan dari negosiasi kemarin akan cukup menjadi sentimen positif setidaknya untuk pekan ini atau seperti apa, Mas Reza? Iya, kan sebenarnya nih, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Presiden Trump, mereka Amerika Serikat ini kan ingin adanya kesetaraan ya, gitu. Ibaratnya gini, masa lu doang yang surplus gitu kan, sementara gue defisit terus gitu kan. Nah, ini mereka juga pingin gitu kan. Kalau artinya kalau misalkan kesetaraan ya gitu. Artinya kalau misalkan lu surplus ya gue juga bisa harusnya surplus dong gitu, sehingga apa nih yang bisa dilakukan. Nah, cuma mungkin cara komunikasinya yang bisa kita katakan agak salah ya gitu. Nah, tapi dengan respon dari pemerintah Indonesia yang mungkin lebih lebih bijak ya dengan mengajak komunikasi, kemudian kira-kira barang apa yang kira-kira bisa diimpor dari Amerika sehingga neraca perdagangan antara Amerika dengan Indonesia itu mungkin bisa lebih equal. Nah, ini mungkin ya kita harapkan bisa memberikan dampak positif ya gitu, terutama dampak positif terhadap pergerakan nilai tukar rupiah yang kita harapkan bisa lebih stabil seperti itu. Baik, Mas Reza. Tapi kalau misalnya kita lihat lebih detail lagi gitu ya, misalnya terkait dengan peningkatan impor LNG ke Amerika Serikat begitu ya, di satu sisi mungkin bisa menyeimbangkan harga energi dari domestik, tapi akan ada impact cukup signifikan nggak, Mas, dengan saham-saham atau emiten kita yang melakukan ekspor minyak mentah, misalnya saham Medco gitu, akan cukup terdampak nggak, Mas, dengan kesepakatan ini? Iya, secara sentimen mungkin kita bisa katakan seperti itu ya gitu. Jadi saham-saham yang berbasiskan LNG ya, oil LNG dan sejenisnya itu mungkin akan terdampak ya gitu. Nah, tapi di sisi lain kita juga harus lihat gitu emiten-emiten mana saja yang memiliki kontribusi terbesar dalam
ekspor ke Amerika. Nah, itu mungkin yang bisa menjadi pilihan dari pelaku pasar, Mas. Baik, Mas Reza, masih juga kami akan eksplor lebih lanjut gitu ya secara sektoral, rekomendasi Anda seperti apa, tapi akan kita bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Market Pass. Baik, Mas.